Sistem Necromancer, bab 385 sampai dengan 387. Bab 385, mengubah oracle di pelabuhan meminta tiket bulanan. Ini memang masalah Kalema. Dia melirik Imiro dan melihat bahwa dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah kamu bilang kita akan pergi ke asosiasi residen berikutnya? Kenapa kamu masih hilang?" Kapal yang ditumpanginya sudah menyampaikan kabar tersebut kepada asosiasi setempat, dan orang tersebut menghilang di kapal tersebut. Hilang di laut. Kalau begitu, pasti ada masalah dengan kapal ini. Imiro meliriknya dan bertanya, "Asosiasi lokal sedang menyelidiki. Biarkan wanita bajak laut Anda juga memperhatikan masalah ini untuk melihat apakah ini ada hubungannya dengan bajak laut." "Baik, yah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Pergi dan lakukan urusanmu." Wu Heng langsung pergi. "Kembali ke kantor dan ruang belajar Anda." Underwhale bertanya, "Guru, apakah Anda punya misi?" "Bukan apa-apa, hanya saja Kalema hilang, dan asosiasi berencana untuk menyelidikinya." Wu Heng duduk di depan meja. "Bukankah utusan pengawas khusus itu posisinya sangat tinggi? Siapa tahu, Diakon curiga bahwa bajak laut yang melakukannya." "Oh, di laut, hanya bajak laut yang begitu tidak bermoral." Wu Heng tidak banyak bicara. Tentang fakta bahwa dia membunuh Kalema, dia tidak memberitahu dua pelayan di sekitarnya. "Bukannya saya tidak mempercayai mereka, hanya saja semakin sedikit orang yang mengetahui suatu hal, semakin baik. Apalagi hal-hal semacam ini yang dampaknya relatif besar." Di sisi lain, Imiro tampak tidak memperhatikan dirinya sendiri. "Dari sudut pandang dangkal, saya tidak memiliki rasa permusuhan yang besar dengan Kalema, dan itu bahkan bukan konflik. Dan dari segi waktu, sulit diragukan lagi datang ke sini. Itu tergantung pada asosiasi tempat kapal itu berlabuh, apakah mereka akan mengetahuinya melalui penyelidikan. Sangat tidak mungkin." Setelah tinggal di ruang belajar beberapa saat, Wu Heng menyapa Underwhale dan keluar dari asosiasi. "Cari tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Kenakan topi kondektur kereta, dan peluit kereta akan berbunyi pada detik berikutnya." Kereta hantu muncul dan membuka satu pintu dengan suara keras. Wu Heng naik kereta dan mengisi kota Netalei di rencana perjalanan. Pintu tertutup dan kereta menghilang. Beberapa jam kemudian, kereta itu muncul di tanah tak berpenghuni di luar kota Netalei. Wu Heng turun dari kereta dan melihat ke arah kota. "Kenakan kerudung transformasi di kepalamu dan berjalanlah menuju kota. 5 atau 6 hari telah berlalu sejak lelang konsorsium. Sebelumnya di pameran perdagangan, saya melakukan transaksi verbal dengan seorang wanita berjubah hitam. Pihak lain mengeluarkan benda menakjubkan yang dapat memulihkan kewarasan seseorang dan menukar 2 botol ramuan dengannya. Menghitung waktu, pihak lain meninggalkan kapal penumpang dan tiba di kota Netalei. Setelah menyelesaikan soal level 15, saya berpikir untuk melihat-lihat, jika pihak lain benar-benar menutup komisi, saya akan menukarnya, lagi pula saya sudah membuat kesepakatan." Masuk kota dengan lancar. Saya menemukan sebuah kedai dalam perjalanan dan masuk. "Nyonya, apa yang Anda butuhkan?" Bartender itu datang dan bertanya. Wu Heng sekarang memiliki wujud seorang wanita, jadi dia dipanggil Nyonya. "Duduklah dan pesan segelas anggur." Saat pihak lain membawakan anggur, dia mengeluarkan 2 koin perak dan menyerahkannya kepada pihak lain. Bartender itu memandangi koin perak itu dan tidak berani mengambilnya. Dia berkata dengan hormat, "Nyonya, saya dapat membantu Anda memperkenalkan pria lain." Wu Heng mengabaikan kata-kata Dui dan bertanya langsung, "Di mana konsorsium lambang ular di kota?" Bartender itu menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa dia tidak mendambakan kecantikannya sendiri. Cepat menyimpan koin perak dan berkata dengan suara rendah, "Kamu bisa pergi ke Mermaid Tavern. Lantai bawah di sana juga terbuka untuk umum. Kerajaan Yeke tidak mengakui identitas konsorsium. Jadi biasanya muncul dalam bentuk lain di sekitar kota,
atau di tempat yang relatif rahasia. Sama seperti konsorsium lambang ular di kota Blackstone, mereka mendirikan pasar gelap di luar kota. Kota Blackstone dan asosiasi lokal sama-sama mengetahui pasar gelap konsorsium, tetapi mereka juga menyetujui keberadaan pihak lain. Sepertinya ini terjadi di kota. Sangat berani. Terima kasih. Bartender itu memberi hormat lagi, mengambil koin perak dan langsung pergi. Wu Heng meminum semua anggur di gelasnya, berjalan keluar dari kedai, memanggil kereta, dan menuju ke Mermaid Tavern. The Mermaid Tavern juga tidak terlalu jauh. Ikuti kerumunan menuruni tangga kayu dan masuk ke tempat bawah tanah. Di meja depan Snake Emblem Financial Group, terdapat area penukaran koin emas dan perak di satu sisi, dan papan pengumuman yang dikelilingi oleh banyak orang. Ini harus dianggap sebagai tempat semi-publik. Dia ingat ketika dia berada di kota Blackstone, memasuki pasar gelap yang didirikan oleh konsorsium membutuhkan jubah, dan pasar itu sepenuhnya terbuka di sini. Wu Heng berjalan ke papan pengumuman. Memindai tugas yang ditugaskan satu demi satu, saya akhirnya mendapatkan satu tugas. Benda aneh, Jie Guang, memberikan efek membuat orang terbangun dengan memukul tubuh. Sebagai gantinya, 2 botol obat dapat digunakan untuk mengubah konstitusi tubuh. Tentu saja, itu keluar. Harganya masih berdasarkan harga yang dinegosiasikan kedua belah pihak saat itu, 2 botol obat. Setelah berpikir sejenak, saya melepas komisi dan berjalan ke konter. Saya akan mengambil komisi ini. Staf loket mengambil titipan itu dan melihatnya. Lalu dia berkata, "Tamu, apa yang ingin Anda tukarkan? Kita perlu mengatur seseorang untuk memeriksanya untuk memastikan bahwa itu memenuhi persyaratan titipan." Wu Heng menyerahkan 2 botol obat. Staf mengambilnya dan berkata, "Tamu, harap tunggu sebentar." Wu Heng mengangguk dan menunggu di lokasi yang tidak jauh. Tidak lama, staf keluar lagi dan berkata, "Tamu, ramuannya memenuhi persyaratan komisi. Ini item yang ada di komisi. Silakan periksa." Kotak kayu panjang dibuka. Tongkat kayu dengan bagian dalam berwarna coklat terlihat, dengan permukaan mengkilat dan pola religius di atasnya. Di bagian atas terdapat pegangan tangan berbentuk bola emas. Tongkat sila Qingming. Kategori, benda aneh. Efek, mengalahkan makhluk dapat menghilangkan efek mental, hipnosis, ilusi, dan efek negatif lainnya. Efek samping, nyeri 2 kali lipat. Deskripsi, sakit fisik yang bisa membuat Anda lebih terjaga. Ini memang penyangga ini. Selain itu, efeknya lebih dari yang dibayangkan, termasuk kelegaan mental, hipnosis, dan bahkan efek ilusi. Ini sudah dianggap sebagai barang langka yang sangat bagus. Efek sampingnya tidak serius, namun rasa sakitnya berlipat ganda, dan akan hilang setelah beberapa saat. Ini bukan efek samping yang serius. Sepertinya dia tidak bisa menggunakannya. Lagi pula, kemampuan penguatan kehendak telah melindungi kesadarannya beberapa kali. Tetapi belum diketahui kapan akan digunakan. Wu Heng cukup puas dan menyimpan barang-barang itu. Menatap staf yang belum pergi, dia bertanya, apakah ada hal lain. Tamu tersebut, sang alkemis yang memverifikasi ramuan tersebut, sangat tertarik dengan ramuan Anda. Izinkan saya bertanya apakah Anda merasa nyaman untuk bertemu dengannya. Setelah itu, dia melanjutkan menambahkan, kami tidak akan mengungkapkan informasi Anda, kami di sini hanya untuk menanyakan pendapatmu. Tampaknya, alkemis yang bertanggung jawab atas pemeriksaan menemukan perbedaan dalam ramuannya. Ingin ngobrol dengan diriku sendiri. Kamu harus menganggap dirimu sebagai seorang alkemis. Ini sangat tidak nyaman. Tamu yang baik, maka kami tidak akan mengganggu Anda. Wu Heng mengangguk dan langsung berjalan keluar. Keluar dari kedai Putri Duyung. Wu Heng berjalan maju di sepanjang jalan. Gerbong di sini tidak berhenti kapanpun. Lebih sering, mereka harus pergi ke lokasi tertentu untuk menemukan gerbong tersebut. Belum berjalan beberapa meter, Wu Heng berbelok ke sebuah gang. Berdiri di sana dan menunggu, sesosok tubuh mengikuti dari dekat dan masuk. Ada apa?
Bab 386. Bab 386, wanita yang mengikuti. Sosok yang mengikutinya berhenti, menatap ke depan dengan beberapa kejutan. Tadi aku penasaran kenapa tiba-tiba aku berbelok ke gang, tapi ternyata aku mengikutinya dan menunggu untuk mengikutinya. Berdiri di pintu masuk gang, dia langsung berkata, "Saya menjual barang langka itu." Wu Heng juga melihat sosok yang mengikuti. Mengenakan tudung, pinggiran topi diturunkan sangat rendah, dan rambut panjang berwarna emas terlihat di celah di kedua sisi tudung. Suara wanita, dan muda. "Saya pikir itu adalah alkemis dari konsorsium, lagi pula, saya hanya meminta staf untuk mengirim pesan, mengatakan bahwa saya ingin berbicara dengannya. Sepertinya saya salah. Anda dapat terus memberikan komisi kepada konsorsium, saya akan datang dan melihatnya. Anda dapat kembali melihatnya setelah beberapa saat, dan mungkin menukar beberapa item atau properti langka. Saya juga ingin menguji sikap dunia luar terhadap obat ini. Penjualan ramuan kali ini tidak hanya untuk ditukar dengan barang langka saja." Wu Heng berkata langsung, "Produksi ramuan tidak sesederhana yang Anda kira. Cukup melalui konsorsium. Saya akan datang dan memeriksanya dari waktu ke waktu." "Di mana Sanela?" Setelah makan malam bersama kedua pelayan, kami menuju ke kediaman Sanara dari rooftop. "Bisa. Transaksi kita telah selesai, apakah ada hal lain yang harus dilakukan?" Nada suara Wu Heng masih agak tidak ramah. "Oke, saya mengerti." Wu Heng mengangguk dan berjalan langsung ke ruang kerja. "Saya minta maaf atas kelakuan saya barusan." Wanita itu membungkuk dan melanjutkan, "Saya tahu Anda bermaksud menyembunyikan identitas Anda, jadi saya tidak menemui Anda di konsorsium." Kereta melaju sampai ke gerbang kota. Dia menghentikan kereta yang lewat dan bergegas keluar kota. Wanita tadi seharusnya memiliki latar belakang yang sangat bagus. "Nyonya sedang di ruang kerja. Apakah Anda ingin menginap di sini malam ini?" Alkemis yang bertanggung jawab atas pemeriksaan tersebut memang sangat tertarik dengan ramuan ini, namun dampaknya tidak sebesar yang dibayangkan. Tepat ketika dia hendak menjelaskan, pihak lain membungkuk sedikit dan berkata, "Tuan Wu Heng, temukan tempat sepi dan naik kereta hantu kembali ke Pulau Harta Karun. Kembali ke Treasure Island, hari sudah hampir senja." Wu Heng terdiam, merasa cara dia datang mungkin disalahpahami oleh pihak lain. "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu." Wanita itu membungkuk kepada para bangsawan lagi dan keluar dari gang lagi. "Apakah mengalami kesulitan dan memerlukan obat ini?" Berburu pintu terbuka, Sanara sedang duduk di depan meja dengan linglung. Wu Heng memperhatikannya pergi dan berjalan ke depan agak jauh. "Kamu sudah tinggal di sini menungguku?" Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Para penjaga telah melakukan beberapa penyesuaian. Jika Anda tetap di sini, harap berangkat sebelum sarapan untuk menghindari dampak buruk pada wanita itu." Begitu dia turun dari atap, dia melihat pengurus rumah tangga berjalan ke arahnya. Aku tahu, jika aku ingin bertukar lagi, bagaimana aku bisa menemukanmu?" kata wanita itu lagi. "Anda dapat memberitahu saya alamat spesifiknya dan saya akan langsung membawa barang penukarannya." Teknik mata elang dilepaskan di sepanjang jalan, serta pengintaian Glenda untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya lagi. Wu Heng turun dari mobil dan berjalan menuju luar kota. Kembali ke kedai Putri Duyung. Wanita itu melanjutkan, "Saya hanya ingin memastikan dengan Anda, bagaimana saya bisa terus menukar obat ini dengan Anda di masa depan." Wu Heng memandangnya dengan ragu, "Obat jenis ini terbatas untuk satu orang. Anda tidak dapat meminumnya sepanjang waktu. Jika Anda membeli terlalu banyak, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Seharusnya orang yang membuat perjanjian lisan dengannya di kapal lelang. Saya melihat Anda melepas komisi. Ini, oke. Jika Anda tidak puas dengan penukaran barang, Anda dapat meminta konsorsium untuk menghubungi saya dan kami akan terus bernegosiasi." Apa yang harus dibicarakan? Menguntit seseorang bukanlah hal yang ramah untuk dilakukan. Melihat dia masuk,
patung dewa yang berkeliaran di langit tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Dengan kaki telanjang putih, dia berlari sepanjang jalan dan langsung melompat ke pelukannya. Dia kembali. Yah, aku melihat pengurus rumah tanggamu ketika aku berada di koridor. Dia memintaku pergi sebelum sarapan besok pagi. Sanara menatapnya, kamu boleh tinggal di kamar dan tidak keluar, dan tidak akan ada yang tahu. Wu Heng tersenyum, mengangkatnya, menciumnya dan meletakkannya di atas meja. Sudut rok menjuntai di sepanjang tepi meja, melayang lembut berirama. Summon, skeleton mage, membuka skill Bond Spell. Sebelum dia sempat berpikir terlalu banyak, Sanela bertanya, ada apa? Wu Heng tersenyum dan membelai pipi orang lain, kamu sangat cantik. Kenapa kamu mengatakan ini saat ini? Sungguh. Sanara melirik ke samping. Keesokan harinya, dini hari, Wu Heng kembali dari kediaman Sanara. Turun ke bawah dan makan malam bersama kedua pelayanmu. Dia naik ke lantai 4 lagi. Buka pintu di ruang belajar dan pergi ke dunia zombie. Itu masih ruang manajer. Dia berdiri di dekat jendela dan melihat keluar. Saat cuaca semakin dingin, ada juga angin dingin di luar, menimbulkan debu dan dedaunan berguguran di seluruh tanah. Tetapi sekarang tenaga kerja tidak mencukupi, dan dedaunan menguning beterbangan di langit. Wu Heng tidak memanggil Qi Hancai, tetapi langsung turun ke bawah, menaiki naga terbang dan menuju ke area pabrik lama. Masih beberapa menit lagi. Naga terbang itu jatuh dari atap gedung. Wu Heng melompat dari punggung naga itu dan meludahkan beberapa suap pasir ke mulutnya ke tanah. Turun ke bawah melalui atap, memasuki asramanya. Di dalam kamar, penyihir kerangka, Kalema, masih duduk di meja, dan sudah berganti ke buku lain. Wu Heng berjalan mendekat dan melihat keterampilan kerangka itu. Kolom skill yang semula hanya memiliki satu skill teknik bertahan hidup kini memiliki skill tambahan teknik pendukung tulang penggantian. Tangan memang telah mempelajari seni tulang. Kata pengganti setelahnya mewakili statusnya sebagai petugas tambahan. Kerangka yang diubah masih merupakan pemanggilan tambahan milik Wu Heng. Kalema adalah penyihir level 15, jadi keunggulan kecerdasannya ada di sini. Kecepatan belajar skill juga tidak lambat. Saya ingat sulit bagi saya untuk mempelajari keterampilan beberapa kerangka perempuan yang saya ubah sebelumnya. Kemudian, saya menyerah dan meninggalkan mereka di penjara. Tidak langsung membawa Kalema pergi, melainkan keluar lagi dan berjalan menuruni tangga. Ketika saya berjalan ke lantai 3, saya kebetulan melihat ibu kecil saya, Zhao Yanqiu, berjalan membawa kotak makan siang. Dia tertegun sejenak, lalu tersenyum, Yang Mulia. Aku baru saja makan malam. Kantin pabrik buka pada waktu yang ditentukan. Apakah Anda memiliki instruksi untuk datang ke sini kali ini? Bukan apa-apa, datang dan lihat situasi di sini. Tunggu sebentar. Zhao Yanqiu mengirim kotak makan siang itu kembali ke kamar, lalu berjalan keluar, aku akan menemuimu. Wu Heng mengangguk dan berjalan ke bawah. Kemudian saya melihat sekeliling area pabrik, termasuk halaman depan dan belakang. Seluruh pabrik lama sekarang bertanggung jawab atas Zhao Yanqiu, dan tanggung jawab utamanya adalah produktivitas. Senjata untuk kerangka, pakaian musim dingin untuk penyintas, dan peluru besi padat yang diproduksi di tungku. Ini dapat dianggap sebagai pabrik pangkalan. Memainkan peran yang sangat penting. Zhao Yanqiu memperkenalkannya dari awal sampai akhir, dan Wu Heng juga mengikuti dan mendengarkan. Sepertinya tidak ada masalah dan berkembang dengan lancar. Kembali ke asrama, Wu Heng melepaskan Xiao Xiao dan memintanya untuk pergi menemui ibunya. Saya dan Glenda mengobrol di kamar. Menurutmu mengapa suamimu masih hidup? Wu Heng memandang hantu di langit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini juga yang saya analisis setelah bertahun-tahun setelah kematian saya. Dalam beberapa tahun sejak kami bersama, dia terobsesi dengan beberapa buku tentang mengubah umur atau fisik manusia. Saya ragu dia selamat, dan saya berharap dia tidak akan mati, begitu mudahnya, jelas Glenda.
Dalam cerita Glenda, dia dibunuh oleh suaminya di ruang bawah tanah, dan kemudian seluruh bangunan dibakar. Itu adalah istana tempat Wu Heng bertemu dengannya. Pada saat itu, salah satu syarat agar Glenda mengikutinya adalah jika dia bertemu suaminya, dia akan membantunya membunuhnya. Hari ini, Glenda membaca buku tentang pembunuhan istrinya dan memonopoli harta bendanya, dan disitulah percakapan berakhir. Jika dia benar-benar bertahan, kekuatannya mungkin akan mencapai tingkat yang relatif tinggi, kata Wu Heng. Kamu akan membantuku, kan? Kami setuju. Glenda membungkuk dan menatap matanya. Wu Heng berkata langsung, tentu saja aku akan membantumu, tapi jangan seperti wanita dalam novel, yang melembutkan hatimu, memaafkan orang lain, dan kembali bersama. Bab 387. Bab 387, saya punya informasinya. Tolong beri saya tiket bulanan. Glenda suka membaca buku, jadi wajar saja dia pernah membaca buku atau cerita sejenis ini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, jika saatnya tiba, saya akan benar-benar melunakkan hati saya dan memaafkannya. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Saya harap Anda merasa lebih nyaman saat Anda terbunuh lagi. Glenda mengubah posisinya lagi dan berkata, jangan khawatir, apa yang kamu katakan hanya akan muncul di novel roman. Jika kamu membantuku, dia tidak akan sebaik kamu jika dia benar-benar hidup hari ini. Keduanya sedang mengobrol. Xiao Xiao terbang kembali dari sebelah. Berkata, saya kembali. Bagaimana obrolan dengan ibumu? Wu Heng bertanya. Bagus. Saya jauh lebih gemuk dari sebelumnya. Terima kasih paman karena telah merawat ibu saya. Keluargaku harus melakukannya. Wu Heng berdiri dan memerintahkan Kalema, tinggalkan dari sini bersamaku. Kalema berdiri dan mengikutinya. Wu Heng menyimpan semua buku di atas meja. Kembali ke atas gedung, naik ke Skeleton Dragon dan pergi. Kembali ke Mall. Wu Heng mengatur agar Kalema tinggal di kamarnya dan melanjutkan membaca. Buku kedua yang saya pilih adalah Dead Corps Battlefield. Keduanya merupakan keterampilan untuk mengubah mayat. Alasan mengapa saya mempelajari Bone Slave Technique terlebih dahulu adalah karena ini adalah keterampilan prasyarat. Jika Anda tidak mempelajarinya, Anda tidak dapat melepaskannya di Battlefield of Dead Corps. Bermukim di Kalema, Wu Heng terus menelepon Qi Hancai dan membicarakan beberapa hal tentang pengembangan area pabrik. Kemudian lewati gerbang dan kembali ke Pulau Harta Karun. Turun dari lantai 4, saat Anda berjalan ke lantai 3, langsung masuk ke ruangan tempat stasiun radio ditempatkan. Mengambil buku catatan dan melihatnya, lalu langsung mengangkat telepon dan berkata, Philippa, kamu di sana. Tak lama kemudian, tanggapan Philippa datang dari sisi lain, ini, ada apa? Kenapa aku tidak menghubungimu kemarin? Aku tidak mendengarmu. Aku tidak bisa tinggal di sini dan mengobrol denganmu setiap hari. Aku seorang kapten, tapi aku sangat sibuk, kata Philippa sedikit bangga. Kemarin, dia mencoba menghubungi Philippa, tetapi tidak ada orang di seberang sana. Hampir mengira sesuatu telah terjadi pada pihak lain. Anda dapat mengatur agar kerangka tetap berada di stasiun radio dan membuat beberapa rekaman, sehingga Anda dapat mengetahui apakah saya telah menghubungi Anda atau belum. Oke, aku akan mengaturnya nanti. Apakah kamu ada hubungannya denganku? Wu Heng melanjutkan, saya memberitahu dia tentang masalah Anda, dan dia berjanji bahwa Anda dapat memberikan 3 informasi yang diinginkan tingkat 3. Jika informasi tersebut berhasil, Anda akan diizinkan untuk bergabung dengan asosiasi dan menjadi anggota pembisik rahasia. Wow, itu benar, seru Philippa, lalu bertanya, apa itu pembisik? Asosiasi adalah organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan intelijen. Beberapa orang akan ditugaskan untuk bergabung dengan tim dalam asosiasi, dan beberapa seperti Anda yang bertindak sebagai alieners di antara berbagai kekuatan. Oh, apa keuntungan bergabung? Artinya kamu sudah menjadi anggota asosiasi. Ada beberapa hal yang lebih mudah untuk ditangani.
Kalaupun ada bahaya di kemudian hari, kamu bisa langsung ke asosiasi setempat untuk mencari suaka. Kamu berhenti menjadi bajak laut di masa depan, kamu dapat lebih mudah menjauhkan diri dari para bajak laut. Singkatnya, ada keuntungan dan tidak ada kerugian dalam hubungan di antara mereka. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata kepadanya, "Berikan aku uang. Ada penyelesaian setiap bulan. Saya tidak tanya berapa banyak yang akan saya berikan. Saya akan menunggu sampai Anda bergabung." "Oh, tidak apa-apa juga, berikan pada ibuku." "Bisa. Kalau begitu aku bergabung dengan asosiasi dan kita menjadi anggotanya. Apakah kamu masih akan menjagaku?" Suara Pilipa tiba-tiba menjadi lebih lembut. Sepertinya dia masih bergantung padanya. Pikirkan juga, asosiasi mungkin tidak dapat mendukung informan sedemikian rupa sehingga mereka dapat membayar banyak uang. Wu Heng berkata, "Anda masih bertanggung jawab terhadap saya. Bergabung dengan asosiasi juga akan membuat Anda lebih aman di masa depan. Kalau begitu beritahu ibuku, aku sekarang menjadi anggota asosiasi dan aku maju." "Anda belum menjadi anggota asosiasi. Anda akan dianggap sebagai anggota asosiasi setelah menyelesaikan 3 pemberitahuan yang diinginkan." "Ya, saya punya informasi sekarang," Pilipa berkata tiba-tiba. Wu Heng mengerutkan kening, "Informasi apa?" "Saat menjual kargo yang kamu berikan padaku, kudengar bajak laut buaya hitam akan berhenti di Pulau Horsesoe selama beberapa hari. Kamu bisa pergi dan membunuh mereka." Wu Heng membuka tablet dan memeriksa lokasi di pulau itu. Menemukan Pulau Horsesoe yang dia sebutkan di selatan. Pulau yang kelihatannya tidak terlalu besar. Jaraknya agak jauh. Dibutuhkan sekitar 2 hari perjalanan dari Treasure Island. "Aku akan pergi sekarang. Ini akan memakan waktu paling cepat 2 hari. Mungkin mereka berencana merampok karavan di sana. Kalau kamu langsung pergi, kemungkinan besar kamu akan bertemu mereka," kata Pilipa, tapi nadanya tidak terlalu percaya diri. Sulit mengendalikan perilaku bajak laut. Ini juga merupakan poin yang paling sulit untuk ditangkap. Wu Heng berpikir sejenak, lalu setuju, "Oke, saya akan pergi ke sana dan melihat segera setelah saya siap. Jika saya dapat membunuh target, itu akan dikreditkan kepada Anda." Apakah aku bisa menjadi pembisik tergantung pada bantuanmu?" Wu Heng melanjutkan, "Ada satu hal lagi, mohon diperhatikan." "Ada apa?" "Baru-baru ini, asosiasi telah kehilangan utusan inspeksi. Diakon mencurigai bahwa itu adalah bajak laut. Harap perhatikan informasi yang relevan. Jika ada sesuatu dalam hal ini, ingatlah untuk melaporkannya kepada saya tepat waktu." "Soal Kalma. Siapa itu?" "Saya bahkan tidak tahu apa itu utusan inspeksi khusus." "Itu posisinya. Namanya Kalma. Dia pria paruh baya yang tinggi dan kurus. Perhatikan saja dia." "Baiklah. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan, berhati-hatilah." "Dimengerti. Selamat tinggal, Ayah." Wu Heng membuka kembali peta dan melihatnya. Dia sedang memikirkan rencana selanjutnya dalam pikirannya. Pulau Horsesoe sedikit lebih jauh, tetapi Pilipa telah memberikan informasi dan tidak dapat mengabaikannya. Jika tidak ada gunanya menata Ailiner. Masih harus pergi ke sana. Turun tangga. Mini kembali dari latihan di halaman. Pakaiannya basah kuyup dan kulitnya dipenuhi butiran keringat. Melihat Wu Heng, dia segera tersenyum dan berkata, "Tuan, Mini sangat rajin akhir-akhir ini. Tentu saja, Tuan membelikanku alat yang mahal. Aku ingin menggunakannya sesegera mungkin, dan aku dapat membantumu seperti Sister Weir memeluk lengannya." "Mini sangat baik, hehe." Mini tersenyum bahagia. Wu Heng terus mengeluarkan 4 botol ramuan dan menaruhnya di atas meja. "Kamu dan Weir akan memiliki 2 botol ramuan untuk meningkatkan fisikmu. Perhatikan satu sama lain dengan hati-hati saat minum." "Terima kasih, Tuan." Mini menyimpannya dan terus bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin makan? Siapkan beberapa untukku. Aku harus keluar nanti. Persiapkan untuk 2 hari." "Oh, oke."
Minnie langsung setuju dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Tidak lama kemudian, makanan sudah siap. Wu Heng meletakkan cincin luar angkasa dan berkata, "Saya akan keluar jalan-jalan. Jika seseorang bertanya, mereka akan memberitahu saya bahwa saya sedang di pulau untuk menyelidiki buronan penjahat." Dimengerti. Wu Heng menggosok telinga kelincinya dan berjalan keluar kediaman dengan kerangka itu. Panggil kereta dan pergi ke pelabuhan. Naik perahu dan lanjutkan meninggalkan pulau harta karun. Kapal berlayar sepanjang malam. Malam berikutnya, kapal mendekati pulau yang disebutkan dalam intelijen. Melihat dari kejauhan, Anda dapat melihat beberapa kapal bajak laut dengan obor. Sangat menarik perhatian di malam yang gelap. Informasi Philippa masih akurat, para bajak laut ini masih ada di sini. Melihatnya dari kejauhan beberapa saat, Granda terbang kembali dari kejauhan dan berkata, total ada 3 kapal, dan beberapa orang tersisa untuk menjaga setiap kapal. Ada lebih banyak orang di pulau itu, hampir 200 orang, menari di sekitar api unggun yang menyala, dan menari. Itu jelek. Apakah ada tindakan pertahanan? Aku tidak memperhatikan mereka. Mereka semua mabuk dan terhuyung-huyung. Kalau kita bergegas, itu tidak akan menjadi masalah besar. Wu Heng mengangguk, Shark Tooth, dekatkan kapalnya. Mendekatnya kapal juga menarik perhatian para perompak yang menjaga kapal. Tetapi tidak ada obor yang menyala di sini, dan bentuk kapal hanya terlihat samar-samar di bawah sinar bulan. Wu Heng mengeluarkan kunci perunggu dan membuka gerbang batas di pintu kayu. Kabin, mengungkapkan area kerangka yang luas di belakang. Beri perintah langsung, keluar dan bunuh bajak laut di kapal dan di pulau. Hore! Sejumlah besar kerangka berjalan keluar dari gerbang batas dan melompat ke laut seperti pangsit. Mendekati pulau di depan, sambil menonton dari kejauhan. Seperti koloni semut, mereka berkerumun di kapal bajak laut. Lebih banyak kerangka terus mendekati pulau itu. Pulau Tapal Kuda. Para perompak berkumpul di sekitar api unggun, bernyanyi dan menari untuk merayakan panen ini. Di kejauhan, sang kapten juga sedang memegang gelas wine dan terus menuangkan wine ke mulutnya. Tertawa, berteriak, dan suara perbincangan tentang tempat bersenang-senang setelah membagi uang memenuhi lingkungan sekitar api unggun. Hanya karena suasana hati semua orang sedang bagus. Saat Anda tenggelam dalam kegembiraan, tiba-tiba, 3 perompak yang menjaga kapal berlari dengan panik. Dihantui dengan keras, mayat hidup telah merampok kapal. Kapten, ada jiwa, banyak jiwa. Sial, berhenti minum. Kapten dan beberapa orang yang sadar berdiri, melihat ke arah tempat kapal berlabuh. Di dek kapal bajak laut, kerangka yang mengenakan pelindung kulit muncul satu demi satu. Bangun, ambil senjatamu, dan bertarunglah denganku untuk merebut kembali kapalnya. Kapten berbalik dan berteriak keras. Kapten, itu, di sana. Seseorang menunjuk ke depan, suaranya bergetar. Kapten berbalik, kemudian dia melihat laut bergulung, dan kerangka padat berjalan keluar dari laut. Sambil memegang kapak perang di tangannya, dia berlari ke arahku seperti roh jahat yang merangkak keluar dari jurang.